Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang eh seseorang ya atau dia yang masih memiliki perasaan sama kamu, bahkan sangat cemburu denganmu. Oke, dia ini siapa? Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, dia yang masih memiliki perasaan denganmu, bahkan sampai sekarang orang ini masih cemburu padamu. Oke, cemburunya kenapa? Bisa jadi dia cemburu, dia kalau misalkan kamu sudah punya yang lain, dia cemburu kalau misalkan kamu lebih bahagia ketika tidak bersama dia gitu ya. Ketika kamu sudah berpisah dengan dia, dia cemburu kamu bisa bahagia. Oke. Orang ini adalah orang yang masih marah sama kamu, masih ada rasa marah dengan kamu, bahkan masih menunda untuk menghubungi kamu, atau bahkan kalau misalkan kamu menghubungi dia, mungkin sudah ada penolakan atau pemblokiran dari si dia, ya. Intinya di sini kayak orang ini lagi kekanak-kanakan banget deh, ya. Situasinya apa sih, energinya nih ya, dia masih marah sama kamu, bahkan ada energi pengabaian, mungkin bahkan sampai pemblokiran. Kalau misalkan kamu menghubungi dia ya mungkin nggak cepat dibalas, atau bahkan mungkin nggak apa itu namanya, nggak dibaca oleh dia kayak gitu ya. Bahkan mungkin ya ada pemblokiran seperti itu. Tapi orang ini tuh masih sering stalkingin kamu. Orang ini tuh masih suka mantau kamu dari kejauhan. Ya, kalau nggak bisa pertemuan secara fisik ya mungkin lewat sosial media. Orang ini masih sering stalkingin kamu. Jadi kayak ego banget ya. Sok-sok nggak butuh, sok-sok cuek ya, sok-sok marah, tapi masih sering cari-cari tahu keadaan kamu. Terus itu ada apa ini namanya, golden mirror ya. Berarti di sini memang orangnya narsis, orangnya sangat apa itu namanya, mementingkan diri sendiri kayak gitu ya. Tapi di sini aku lihat oh ya, love bombing ya, ada bom cinta. Ya jadi kayak orangnya sangat sensitif, sensitif banget. Jadi kalau misalkan apa ya, kamu mungkin ya pernah berkata apa dan dia tuh gampang ini loh, gampang tersakiti, gampang apa, tersinggung ya, gampang tersinggung. Sehingga kalau udah mulai tersinggung tuh udah bombing dia. Terus itu ada girl talk di sini. Saat ini ya dia lagi apa ya, me time gitu sama temen-temennya. Lagi happy single juga, having fun pokoknya ya, lagi senang-senang lah sama teman-teman kayak gitu, menikmati kesendiriannya tanpa kamu. Bahkan aku lihat di sini dia kayak mencoba ingin move on ya, menikmati hidup dia kayak gitu, lagi pengen kayak gitu. Bahkan mungkin dia juga ada yang menggoda sekarang ya, ada ya menggoda-goda dia untuk ya apa itu namanya, menjalin hubungan ya. Intinya di sini di sekitar dia ada penggoda gitu ya, lagi coba-coba untuk menggoda dia biar dia terpengaruh, biar dia ya mau mau menjalin hubungan sama penggoda ini. Tapi di sini aku lihat walaupun dia kayak tampak dari luarnya itu kayak bahagia gitu ya, having fun nih sama teman-teman, kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, melakukan hobi dengan teman-teman, ngapain lah gitu ya. Pokoknya intinya di sini kayak orang yang sudah move on dari kamu, tapi ternyata tidak di sini ya, not enough kata dia. Dia frustasi ya, dia frustasi. Dan sejujurnya dia juga frustasi karena hubungan kalian berakhir ya. Terus itu juga karena kenapa hubungan ini kok yang nggak bisa terjalin, itu dia frustasi banget ya. Kenapa hubungan dia bersama kamu gagal ya. Bahkan di sini ada apa ya, ego
nih ada cemburu juga. Ya, jadi ketika dia tidak bersama kamu ada rasa kecemburuan, terus itu kayak ada rasa, "Ih, kenapa sih kok hubungan kita itu nggak semulus hubungan orang-orang di luar sana?" Kayak gitu loh. Ya kayak dia itu semacam kayak kesel gitu, kenapa hubungan kita itu banyak sekali halangan rintangannya, kenapa nggak selancar hubungan orang-orang di luar sana, kayak gitu loh. Yang aku lihat. Jadi orang ini frustasi banget dengan hubungan ini yang tidak tidak semulus yang dia harapkan ya. Bahkan kalau aku lihat di sini kayak ada energi mencoba untuk menyabotase diri sendiri. Jadi kayak semacam apa ya, menutupi keadaan dia sesungguhnya dari kamu. Dia kayak menghindari kamu. Dia kayak kayak apa sih namanya? Kurang percaya diri gitu ya. You know lah ya, mengisolasi diri lah kayak gitu, menyabotase diri sendiri. Pokoknya kayak menutup diri, nah kayak gitu ya. Terus itu juga ada rasa ketakutan dari si dia, ada masalah ketakutan tentang hubungan ini. Takutnya gini, um, apa ya? Ada masalah tentang ketakutan, takutnya kalau misalkan kamu saat ini benar-benar dia takutnya kamu benar-benar saat ini tuh bisa move on dari dia atau benar-benar pergi total dari dia. Ada masalah ego juga, tapi ketika dia tahu bahwa hayalan dia itu berpikir bahwa dia takut kamu tinggalkan sendiri, tapi ego dia bermain, ah nggak mau datengin kamu duluan kayak gitu ya, nanti aja kayak gitu ya. Sehingga di sini ada rasa cemburu, tapi ego juga bermain. Gitu. Oke, kemudian okay. I wish I could take back my words, kata dia. Uh, dia berharap dia dapat menarik kembali kata-kata yang dulu pernah dia ucapkan ke kamu. Ya mungkin kata-kata itu yang menurut dia membuat kamu terluka hatinya, patah hati karenanya ya, atau si kamu akhirnya berubah ke dia kayak gitu ya. Intinya kata-kata ini kata-kata yang menyakiti kamu deh, itu pengen dia tarik lagi. Dan I lost myself for a little while ya. Dia sempat kehilangan jati diri dia untuk sementara. Jadi maksudnya itu gini, ketika kemarin dia memutuskan untuk marah dan tidak mau mengangkat teleponmu, tidak mau apa itu namanya, tidak mau meladeni kamu ya, itu kayak ego bermain di sini sehingga dia tuh kayak kehilangan jati diri dia gitu loh. Kayak apa sih? Ya ini lagi nafsu, lagi emosi, gampang emosinya berapi-api gitu deh. Sehingga dia tuh kayak nggak bisa mengontrol emosi gitu ya. Itu bentuk dari sebab akibat dari emosi ya. Terus itu di sini you speak to me through the music tuh ya. Ini kan orang sering stalkingin kamu ya. Orang ini aja sampai tahu loh kebiasaan kamu ya, atau gerak-gerik kamu. Kamu itu akan berbicara lewat musik tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang kamu apa yang mood kamu lagi rasakan seperti itu. Ya, kamu itu selalu berbicara lewat musik gitu ya. Apa yang kamu inginkan itu kayak lewat musik aja kamu menyanyikan gitu ya. You speak to me through the music. Kamu berbicara denganku lewat musik gitu. Jadi kayak apa ya? Ya, dia masih tahu, dia masih sering memantau kamu lewat sosial media mungkin ya. Dia sering ngedengerin kamu hari ini ngedengerin lagu apa. Oh, berarti kamu saat ini lagi um,
lagi suasana hatinya seperti ini ya ke aku kayak gitu. Misalkan kamu lagi ngedengerin lagu apa itu, lagu tentang perpisahan, oh berarti kayaknya kamu pengen pisah sama aku ya gitu. Misalnya lagu tentang pengkhianatan, oh kamu kayak merasa dihianati ya oleh aku kayak gitulah. I look for you everywhere, kata dia ya, walaupun saat ini dia lagi marah. Terus dia tuh sering kayak melihat kamu ada di mana-mana gitu ya. Kayak apa ya, sosoknya kami tuh selalu kayak memantau dia, kayak selalu ada di sisi dia, kayak di mana ada di mana ada dia, di situ ada kamu. Ya, dia melihat itu, melihat sosok kamu itu ada di mana-mana. Dia bersyukur banget karena setelah mengenal kamu dia lebih spiritual banget ya, dia banyak belajar tentang spiritual dengan kamu, mungkin dia lebih rajin beribadah atau mungkin kayak gini, mungkin dia sampai mengenal tarot ya. Jadi mungkin kamu dulu pernah mengenalkan tentang tarot ke dia, nah dia juga ikutan tuh jadi ya. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku dapat membagi cerita baik atau berita baik ke kamu kayak gitu ya. Jadi mungkin selama ini tuh dia menghindari kamu, dia mengisolasi dari kamu itu karena dia melakukan banyak hal, dan banyak hal itu ya ada beberapa lah atau ada sekian persen lah yang sukses, yang menjadi berita baik ya di hidup dia. Nah, itu pengen dia share dengan kamu, pengen dia ceritain ke kamu. Misalkan tentang pekerjaan ya. Misalkan dia punya suatu proyek, dikasih nih sama bosnya untuk mengerjakan satu proyek. Wah, itu ini benar dia effort kerjanya. Terus akhirnya dia dapatlah ya, dia menyelesaikanlah proyek itu. Wah, dia pengen banget cerita sama kamu. Betapa effortnya dia, betapa pontang-pantingnya dia gitu ya untuk menyelesaikan proyek dia itu. Kayak gitu deh, dia pengen cerita kayak gitu. Hal-hal baik ya, hal-hal baik yang dia dapatkan. Okay, Eight of Sword. H. Oke, kartunya jatuh. Wah, nampaknya ya orang ini tuh merasa tidak merasa sedang tidak menguntungkan gitu deh di dalam hidup dia, di dalam hubungan ini. Kenapa? Karena ternyata kayak saat ini tuh kayak perasaan dia itu menunjukkan perasaan yang terpojok atau terjebak dalam hubungan ini. Jadi kan aku bilang tadi dia marah sama kamu ya, tapi dia masih cinta gitu loh, mau pergi dari kamu tapi nggak bisa gitu. Dia marah, dia pengen pergi dari kamu, tapi ketika dia pergi dari kamu dia cemburu gitu loh. Kalau kamu tidak mengejar dia, kalau kamu tidak menahan dia, kalau kamu ternyata benar-benar akhirnya membiarkan dia pergi, akhirnya kamu benar-benar move on gitu, atau kamu mungkin akan bisa bahagia tanpa dia, atau kamu bahkan mungkin bisa bertemu dengan orang baru. Jadi seperti itu ya. Orang ini marah sama kamu, entah apa masalahnya, tapi ya marah sama kamu, jengkel gitu, mengabaikan kamu, bahkan mungkin sampai dia memblokir kamu. Tapi dia nggak bisa pergi dari kamu gitu loh. Energinya gitu ya. Meskipun tampaknya sejujurnya dia ini bisa ya untuk keluar dari masalah ini, dari keegoannya dia ini gitu ya. Tapi karena orang ini hanya memandang pada satu jalan keluar aja, jadi ya dia kayak ketika dihadapkan dengan situasi kamu, kan gini ya, dia marah, entah masalah apa yang terjadi di antara kalian, intinya nih orang marah, dia mengabaikan kamu, dia tidak mau menghubungi kamu, bahkan tidak mau menerima komunikasi dari kamu.
Terus itu, tapi dia masih tidak mau melepas kamu, tidak mau pergi dari kamu. Sempat mencoba move on, tapi malah semakin menyakitkan gitu ya. Semakin dia tidak bisa untuk pergi dari kamu. Terus itu, dia itu kayak punya anggapan bahwa kalau misalkan dia ngambek kayak gini, kalau dia misalkan marah kayak gini, kamu akan mengejar-ngejar dia. So, pemikiran dia tuh ya sesederhana itu. Tapi nyatanya, realnya kamu tidak mengejar dia. Kamu di sini mungkin ya udah, kalau kamu marah ya udah gitu. Kamu mungkin mengabaikan dia, kamu tidak mengejar dia, kamu tidak melakukan apapun untuk dia. Sehingga di sini dia kalang kabut. Loh kok kamu, aku lagi marah kayak gini, kamu nggak ngejar aku sih? Kok kamu tidak menahan aku? Kok kamu tidak membaik-baiki aku agar aku memaafkan kamu atau luluh lagi ke kamu gitu. Jadi ketika ekspektasi dia itu tidak sesuai dengan realita yang kamu lakukan, makin kalang kabut, makin kayak, kesel deh, aku tuh marah sama kamu, ayo dong tahan aku, kayak gitu ya. Dramanya kayak gitu deh. Aku ini lagi marah sama kamu, aku lagi kesel, ayo dong bujuk aku, kayak gitu. Ayo dong kejar-kejar aku, kayak gitu. Ayo dong tahan aku, kayak gitu. Tapi nyatanya di sini kamu masa bodoh. Kamu nggak peduli. Kamu itu kayak justru malah kebalikan dari ekspektasi dia. Kayak gitu ya. Kamu tidak peduli, kamu tidak mengejar dia, kayak gitu. Akhirnya di sini kayak dia tuh bingung sendiri ya dengan, loh kok taktik aku kali ini nggak berhasil sama kamu, loh kok kamu nggak kecarian aku, kok kamu nggak bingung dengan sikap aku gitu ya. Mungkin bisa jadi karena ini sudah mendarah daging. Ya, situasi ini tuh sudah sering sekali berulang. Ada situasi apa itu namanya? Situasi coping, ya, situasi yang berulang. Jadi memang taktik dia seperti ini. Orangnya kan mungkin sensitif banget sehingga kalau dia udah marah tuh energinya selalu bukan menyabotase, iya ya, menyabotase diri atau menarik diri dari kamu atau ya ngeghosting, tiba-tiba pergi, tiba-tiba nggak ada komunikasi, ya tiba-tiba ngilang seperti itu. Sedangkan energi orang ini tuh tidak mau berubah hubungannya dengan kamu, tidak ingin adanya perpisahan dengan kamu. Gayanya doang dia pengen berpisah dengan kamu, tapi sebenarnya pengennya ditunggu, pengennya dikejar gitu loh, pengennya ditahan. Ya, sehingga ini dia sebenarnya tidak menginginkan hubungan ini berubah bentuknya. Ya, dia pengen kita tetap bersama gitu ya, cuman pakai drama kayak gitu. Sehingga karena ini death-nya reverse, berarti mau nggak mau, kalau misalkan dia masih mau ngejalanin hubungan dengan kamu atau masih mau punya hubungan jangka panjang dengan kamu, maka dia harus berubah secara signifikan. Ini memang cara semesta atau cara Tuhan untuk mengajarkan dia. Dia nggak boleh deh ngedrama-drama kayak gini. Ayo dong dewasa gitu. Ayo dong coba untuk hadapi gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin orang itu kekanak-kanakan atau mungkin orangnya itu ya selain sensitifan orangnya apa ya, orangnya mungkin tidak berani mengambil resiko, dia takut pada realita, bisa seperti itu ya. Makanya makanya di sini ada Eight of Swords ya, ekspektasi dia tidak sesuai dengan realita. Makanya di sini dia pergi karena dia takut dengan realitanya seperti ini. Dia kebingungan ya karena realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dan apa sih perubahan yang harus dia lakukan secara signifikan itu? Perilaku yang mengcoping atau tindakan atau apapun yang mengcoping sehingga hubungan ini tuh sering kali hancur gara-gara tindakan sikap perilaku yang sering berulang kali terjadi. Misalkan tentang perselingkuhan, ya kan itu sering banget ya terulang, bisa sekali, dua kali, tiga kali sampai entah berapa puluhan kali. Nah, itu juga harus bisa dihilangkan misalkan. Atau yang ini ngambekan kayak gini. Kalau misalkan udah ngerasa sakit hati atau terlalu sensitifnya itu lagi on gitu ya. Tiba-tiba ngambek, tiba-tiba marah, tiba-tiba mengabaikan kamu. Nah, ini juga harus dirubah secara signifikan. Gak boleh lagi deh kayak anak kecil kayak gini. Umur juga udah tua, ngapain juga ngambek-ngambekan kayak gitu ya.
Tapi ini memang jalan ya, yang memang semesta siapkan untuk kamu. Kalau misalkan dia memang mau ngambek-ngambekan dulu sama kamu, ya, oke, maka semesta akan mengizinkan kalian untuk silakan kalian berpisah dulu, kalian fokuskan pada diri kalian masing-masing. Gitu ya. Kalau dia mau ngambek dulu ya silahkan dengan ngambeknya dulu, kamu juga akan dipisahkan dari dia yang lagi ngambek ini. Kamu mau ngapain, pokoknya intinya kalian itu fokus aja dulu dengan hidup masing-masing seperti itu. Dan sambil kalian berpisah ini, kalian akan menghabiskan waktu berpisah untuk lebih bersantai sih ya, lebih bersantai. Terus itu merenungi ya, sehingga kalian bisa menyalakan kembali romansa kalian. Jadi kalau kalian udah lama nih nggak ketemuan, nggak ada komunikasi kan akan timbul rasa cemburu, ada rasa rindu seperti itu ya. Nah disitulah nanti akan ada masanya semesta akan mengizinkan kalian untuk didatangkan kembali. Tapi kalian harus merenung dulu. Ini salahnya di mana nih? Egonya di mana nih? Ayo, karena ada rasa cemburu, tapi ada ego. Lebih memilih untuk terus-terusan cemburu dan rindu, apa memenangkan ego? Kayak gitu. Cemburu, tahu-tahu beneran diambil orang, bingung nanti. Nah, kayak gitulah intinya ya. Kayak siapa yang mau dia duluan kan? Ego atau rasa cemburu? Gitu ya. Rasa ketakutan karena cemburu. Terus itu juga aku lihat di sini, selagi kalian berpisah, kalian harus, sama-sama mengalami, sama-sama, menyelesaikan kebutuhan akan ketenangan karena kalau aku lihat memang, di hubungan kalian ini banyak sekali rasa cemas, rasa stres, rasa ketakutan ya, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tidak cocok, ketakutan salah pilih pasangan, kayak gitu deh. Ya, jadi mungkin salah satu dari kalian harus apa ya? Harus memutuskan komunikasi atau mencari pengasingan, gitu ya. Salah satu dari kalian harus memutuskan komunikasi dan mencari pengasingan. Memang untuk terhubung kembali, jadi bukan tentang totalnya bakal benar-benar berakhir, bukan, tapi untuk terhubung kembali karena ya itu tadi ya, karena masih ada ego tapi sebenarnya masih ada cinta gitu ya, ego tapi masih cinta, gimana tuh. Dan apa ya, akhirnya dari berpisahnya kalian, karena masih ada rasa rindu, masih ada rasa cemburu, akhirnya nanti kalian berpikir ulang, beneran nanti takutnya dia benar-benar total pergi gitu ya, kamu benar-benar total pergi, akhirnya di sini dia memikirkan kembali, akhirnya akan menjalani atau terhubung kembali dengan kamu, dan dia akan memikirkan kembali, mengingat-ingat lagi sebenarnya apa yang menjadi tujuan atau rencana masa depan kalian bisa bersama nantinya, terus apa tujuan kalian dari awal ingin bersama itu mau yang kayak mana gitu kan. Sehingga nanti ke depannya itu ya dia bisa terlatih lah ya untuk menghadapi rasa stres di masa depan. Dia dan kamu perlu waktu ya memang untuk menjauh dari rasa stres ini. Seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh merasa banyak sekali kekecewaan yang dia dapatkan karena dia ngerasa bahwa dia ini kayak udah banyak banget usaha, udah banyak banget perjuangan yang dia coba untuk hubungan ini bisa tetap berhasil, bisa tetap langgeng, tapi kok ya sia-sia. Semua usaha, tenaga yang dia curahkan, rencana-rencana yang dia buat, ataupun effort-effort yang dia lakukan, itu kok yang gak ada hasilnya gitu, selalu aja mandek, selalu aja putus, selalu aja ada pertengkaran ya. Jadi kayak cuman buang-buang waktu, kayak cuman melelahkan secara fisik, pikiran, dan emosional di sini. Tapi walaupun dia ngerasain lelahnya kayak gitu ya, orang ini tetap ingin bertahan loh dengan kamu. Nggak ngerti lagi deh, kuat banget nih keinginan dia untuk memiliki kamu ya. Jadi walaupun apa ya, ego dia tinggi, dia seolah-olah ingin meninggalkan kamu, tapi sejujurnya dia nggak berani dan dia nggak mau, dan dia belum bisa move on dari kamu.
Ya, dia jadi nggak bisa melepas kamu, tidak bisa benar-benar pergi dari kamu seutuhnya. Dan kalau aku lihat di sini Nine of Wands berarti ada kesadaran dari dia dari apa yang telah terjadi, terus itu juga ada perubahan secara signifikan dari si dia ini. Jadi dia tuh berpikir atau sudah mengerti ya bahwa memang untuk bisa terjalinnya suatu hubungan itu memang harus dari kedua belah pihak memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk membuat hubungan ini berhasil. Jadi harus sama-sama berkorban, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling memahami ya untuk membuat hubungan ini berhasil kayak gitu ya. Sama-sama melakukan yang terbaik untuk pasangan kayak gitulah. Intinya harus melibatkan dari kedua belah pihak memperjuangkan hubungan ini kayak gitu. Ace of One. Oke. Oke, aku harus gimana nih? Mau bilang selamat atau enggak nih bagi kamu karena orang ini akan mengukir kembali kisah cintanya dengan kamu. Dia akan datang kembali kepada kamu. Dia akan bahkan membuat apa ya, kayak semacam langkah ya, langkah maju ke depan, mungkin beberapa langkah. Jadi karena orang ini sudah ada perubahan secara signifikan dan dia sudah sadar tentang uh, memiliki tanggung jawab dari kedua belah pihak, maka orang ini akan memperjuangkan kamu dua langkah lebih maju. Ya mungkin yang dulu dia ini kekanak-kanakan, suka ngambekan, oke, akhirnya orang ini um, akan lebih mengerti kamu. Jadi nanti kalau dia datang, orang ini akan lebih mengerti kamu, memahami kamu, nggak pakai emosi, nggak pakai marah-marahan, nggak pakai ngambek-ngambekan lagi. Apa unek-unek kamu yang mau kamu utarakan dia akan mencoba untuk lebih pasrah ya, lebih memahami kayak gitu ya. uh, Juga aku lihat di sini kayak mungkin dia akan tergantung dari seberapa sudah jauhnya langkah yang kalian miliki bersama orang ini. Tapi intinya kayak bakalan ada nih mungkin sebagian dari kalian akan langsung melangsungkan pertunangan atau membeli rumah ya untuk kalian bisa tinggali seperti itu. Atau membuat rencana untuk berpergian bersama gitu ya, atau berencana untuk memiliki bayi. Ya kalau misalkan kalian sudah menikah ya it's okay gitu ya, tapi kalau belum nikah ya jangan main-main lah. Oke, okay? Jadi seperti itu nih. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan Three of One. um, aku lihat di sini dia kayak sudah siap ya, atau sudah memikirkan untuk melangkah ke fase selanjutnya dari hubungan kalian ini. Bahkan dia sekarang itu sudah memikirkan masa depan dia bersama kamu dan melihat apa ya, kayak semacam kayak membuat halusinasi, membayangkan ya, lebih tepatnya membayangkan. Kayak dia tuh kayak membayangkan masa depan dia bersama kamu, kayak gitu lah ya. Terus itu juga ketika dia nanti datang ya, kalau aku lihat di sini mungkin dia akan lebih tegas tentang kejelasan atau tentang komitmen yang akan kalian bangun ini. Karena memang dia sangat menginginkan hubungan ini tuh bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama ya. Bahkan di sini dia siap untuk melangkah ke dalam hubungan yang baru bersama kamu. Gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini gimana ya? Orang ini tuh sudah apa ya? Sudah kayak menetapkan tujuan masa depan dia bersama kamu dan dia berharap kamu mau yuk kita sama-sama mencapai tujuan tersebut. Ya, kalau misalkan ini tentang pernikahan ya mungkin kalian mempersiapkan pernikahan, ya mempersiapkan biayanya, mempersiapkan mental, mempersiapkan ya banyak hal ya yang dibutuhkan nanti di dalam rumah tangga kayak gitu. Mungkin ada yang udah siap untuk
apa tuh namanya, sekolah pranikah ya, kayak gitu. Mungkin ada itu juga. Terus itu kalau di sini aku lihat pesan dari Three of Wands adalah cobalah untuk tetap jaga komunikasi agar tetap berjalan ya. Karena kalau aku lihat di sini kan komunikasi sering banget on off ya, karena itu orangnya sensitifan, suka ngadet-ngadet energinya ya. Emosinya juga suka naik turun sehingga komunikasi sering banget on off. So, ketika nanti kalian benar-benar dipersatukan kembali atau didatangkan kembali dengan orang ini dan memang kamu masih mengharapkan orang ini untuk bisa bersama denganmu, maka cobalah untuk jaga komunikasi tetap berjalan. Oke, itu dasarnya. Dasar banget dalam suatu hubungan adalah komunikasi yang intens. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Death itu Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.